Di sana dingin apa panas? Di kotanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita kembali melanjutkan praktikum kita. Nah, dimana di sini pada jurusan teknik otomotif ini di bidang keahlian kita teknik kendaraan ringan, dimana untuk mata kuliah kita itu bagian kelistrikan itu kita melanjutkan di jam teori. Sebelumnya itu kita tentang sistem pengisian pada kendaraan mobil. Nah, pada kali ini kita akan melakukan praktikum. Nah, praktikum ini kita akan langsungkan selama 50 menit untuk jam pelajaran. Nah, jadi efektifnya nanti kegiatan kita ini di 30 menit kegiatan itu. Nah, nanti di sini Ananda akan belajar bagaimana mengenal komponen ini secara langsung, baik dari nama komponen, fungsi komponen, cara kerjanya, terus bagaimana pula kendala yang sering terjadi pada sistem pengisian. Ini itu pengantar di awal. Nah, mungkin bagaimana kabarnya hari ini? Semua? Baik, Pak. Baik. Bagaimana? Sepertinya sudah ya, tetap jaga kesehatan dan semua kegiatan kita karena proses kegiatan tadi kita masih lama ya. Nah, mungkin untuk apa? Untuk kelas Yasir mungkin doanya baik muslim secara muslim. Teman semuanya baik, kita berdoa. Balen, ada buku perumahan ini ya? Baik, iya. Mana? Kita akan melakukan absen dua ini jatuh ya. Tutup, Pak. Ini akan memanfaatkan kegiatan Ramadan dahulu, Pak. Ya, ada Pak. Iya, Akbar. Berarti Muhammad Syah pertama, Rahmat Ali, Aziz Asgar Sujananta hadir Pak. Kita totalnya di sini ada 7 orang semuanya hadir. Nah, setelah kita sesi, mungkin kemarin seperti Bapak itu sedang ada yang tahu. Nah, coba ada nggak satu orang yang sebutkan, misalnya kalau sistem pengisian kita bisa Kemana dia? Ya, ribu ya. mungkin Bang, sebanyak pas hidupkan mesinnya Pak, starternya Pak, tidak bisa hidup. ya, pada saat awal kita menggunakan kendaraannya, kalau baterainya tidak terisi dengan baik dan sempurna, sehingga nanti susah hidupkan. Biasanya itu di jumper ya. Kalau baterainya itu udah nggak bisa dan tidak normal. Nah, tapi kita core Pak. Ya, kita core. Itu bagus ya. Karena itu cuma dipakai kita kayak handphone kita, laptop ini kita pakai, namun tidak kita isi. Bagaimana cara untuk menjalankannya untuk berikut ya. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari di sini sistem pengisian, pentingnya sistem pengisian. Nah, mungkin dari Ananda semua akan disuruh menonton video dari dulu di awal pendahuluan kita pembukaan, dan nanti ada saya identifikasi apa sih, bagaimana sih pentingnya dari sistem pengisian itu. Ini videonya Bapak dimintakan ke grup. Oh, sama ya tadi. Tidak ada sini aja kan. Semuanya punya HP kan? Ada kuota semuanya? Kamu Nah, silakan tonton terlebih dahulu, lebih kurang itu 2-3 menit ya. Silakan didengarkan di sekitar video.
Ada cetak lagi dia. Dua ya. Dua. Tahu mana kita? Kami dah. Untuk video berapa menit? Ya, dua. Ini masih pakai kebun. Berapa lebih sini? Yang baru di mana po deh karya? Ada apa dia di bawah Itu yang masalah itu nah, ini bisa. Sudah videonya semua? Nah, dan menonton video tersebut. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kita diskusikan dengan kelompok. Ini kita sebelum bagi kelompok. Nah, timbul pertanyaan. Nah, dari video yang telah Ananda tonton tadi, kira-kira kalau pada saat kendaraan sudah hidup, tapi tegangannya itu yang masih 11 volt, kira-kira itu isinya normal atau tidak? Tidak ya, karena tadi katanya berapa? Itu normalnya sekarang di atas 12 volt ya, 14 bisa volt, 14 katanya kan kalau mesin hidup. Nah, satu pertanyaan lagi, misalnya kalau tegangannya baterai itu sebelum kita start itu, tegangan baterainya itu di bawah 10 volt atau 9,6, kira-kira mesinnya hidup atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu menandakan apanya itu Pak? Hatinya lemah ya. Hati lemah karena apa? Karena sistem pengisiannya tidak lama. Nah, maka dari itu itulah tujuan kita. Nah, kita sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari sistem pengisian ini, yang pertama kompetensi yang akan Anda dapat itu yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran, di mana nanti Ananda itu nanti juga dibagikan SKPD-nya. Yang pertama itu siswa bisa menyebutkan nama komponen sistem pengisian secara urut dan lengkap berdasarkan modul atau diagram yang disediakan. Oke, silakan dilihat. Nah, itu urutan katanya kan, komponen berurutan. Jadi kita tahu nanti misalnya masalahnya A, nanti urutan bagian yang mana nanti yang mungkin bermasalah. Makanya kita harus mengenal bagian dari
sistem pengisian ini secara berurutan. Nah, yang kedua itu siswa dapat memberikan komponen sistem pengisian menggunakan alat ukur yang sesuai dengan mengikuti prosedur pemeriksaan yang benar. Nah, nanti kita akan mengukur beberapa tegangan dari komponen sistem pengisian, apakah tegangannya normal ataukah terjadi short atau tegangannya tidak masuk. Nah, nanti kita akan ukur juga beberapa tahanan yang ada di sistem pengisian kalau terkejar, karena waktu kita cuma 50 menit. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga tercapai 50 menit ke depan. Nah, berikutnya kita masuk kepada kegiatan inti pembelajaran kita. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan LKPD. Nah, ini akan dibagi dua kelompok. Jadi satu itu tipe alternatornya yang IC alternatornya, terus yang kedua itu tipe yang konvensional yang biasa. Jadi nanti itu dibagi dua saja, karena nanti untuk sistem dasarnya itu sama prinsip kerjanya, tapi ada perbedaannya nanti untuk bagian arus masuknya. Nah, ini ada beberapa ini seragam saja ya, hasilnya nanti pelaporannya dengan satu kelompok satu. Kelompoknya di sini Yasir, Dabi, Aji sama Aji di satu kelompok, terus Didi, Karim sama Yoga satu kelompok turun ke lapangan. Nanti mau melapor sampai aja nanti dulu lah. Jobsitnya, nanti ini digaya. Kita memanfaatkan dengan benar ikuti langkah-langkah prosedur yang ada di jobsit. Nah, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu apakah sudah lengkap semuanya ada di prosedur untuk kita kegiatan praktek pada hari ini. Yang pertama, tujuan tadi sudah disampaikan, itu silakan Anda isi jurusan, kelas, tanggal, nomor, waktu dan topik sesuai topik yang kita bahas. Itu tadi sudah disampaikan. Yang kedua, alat dan bahan. Apakah sudah ada alat dan bahan kita pada kali ini? Sudah ya. Itu ada alternator 2, multimeter 2, jangka sorong 2, terusnya itu ada di belakang. Nah, itu alat dan bahannya alternator, turbo, multimeter, manual, jangka sorong, solder, attachment. Nah, jangka sorong dan solder ini, kalau solder ini kita gunakan pada nanti ada bagian yang sesuatu yang terputus nanti. Jadi arusnya tidak masuk, kita gunakan solder. Kali ini mungkin rasanya tidak, karena kita baru pertemuan awalnya. Yang kedua, test pen. Kita di sini akan mengecek tanpa baterai nanti di pertemuan berikutnya baru kita cek ya. Jadi nanti baru menggunakan aktia. Itu kita menggunakan komponen produksi juga pemeriksaan komponen-komponen. Nah, berikutnya kita harus masuk ke keselamatan kerja. Di mana keselamatan kerja yang pertama menggunakan peralatan servis sesuai dengan fungsinya. Di mana nanti fungsi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan nanti. Kalau kita membongkar nanti apa yang dibutuhkan, gunakan alat yang memang sesuai fungsinya. Jangan nanti bagian di pas digunakan untuk nongkel nanti komponen yang bisa dibuka, gunakanlah nanti baut ataupun gunakanlah nanti obeng ataupun kunci yang lain sesuai dengan fungsinya. Yang kedua itu ikuti instruksi dari instruktur guru ataupun prosedur kerja. Nah, nanti sesuai dengan ini langkah jepit. Kalau yang tidak tahu nanti punya Bapak ya. Nanti kalau tidak ada salahnya kita pulang sama-sama. Oke, yang kedua meminta izin kepada instruktur bila akan melakukan pekerjaannya. Jadi ada nanti yang rasanya diragukan, jangan salah-salah saja. Kalau tidak ada instruksinya di jobsnya nanti tanya Bapak. Yang kedua, bila perlu minta buku manual mesin yang dijadikan training objeknya atau dijadikan kitab ajudan kita. Nanti Bapak kirimkan ya secara online-nya. Cuman di sini ada satu untuk medianya. Tapi cuma Bapak punya. Nanti gunakanlah bergantian ya. Itu atau yang online-nya nanti Bapak kirim di grup ya. Lalu gunakan alat sesuai fungsinya, lalu hindari yang dapat menggunakan keselamatan kerja. Nanti bagian-bagian yang berbahaya nanti rasanya mungkin sekarang nggak ada ya. Mungkin nanti pada saat kita menggunakan baterai nanti api ya, mungkin lebih hati-hati. Sekarang rasanya kita cuma mengenal komponen, pengukuran beberapa komponen gitu saja. Terus di sini tinggal satu itu penggunaan ketiga kita ya. Untuk pakaian semua pakai Bapak semua ya. Sepatu ada apa sepatu semua? Ya ya.
Jadi tidak ada yang tidak sesuai prosedur. Kalau tidak ada, silakan dijemput pulang saja. Nah, mungkin itu. Lalu prosedur kerjanya silakan Anda ikuti. Mungkin bisa dibaca sampai ke belakang. Coba Bapak jelaskan lagi. Nah, di bagian akhir nanti itu di sini saya lihat itu ada tabel data hasil. Nanti dibuat hasilnya beberapa pengukurannya, pemeriksaannya baik atau bagus, lalu buruk atau jelek. Nah, nanti itu dibuat ya. Terus berapa tahanannya pada normalnya itu dibuat. Nah, itu nanti ada beberapa pertanyaan itu diisi. Nah, juga ada pengukuran tadi belakang. Nah, setelah nanti ini dibuat, nanti laporannya dibuat ya. Tapi nanti kita kumpul minggu depan. Nah, ada instruksi yang mungkin kurang jelas? Kalau ada, silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut praktikum. Cukup? Cukup. Ini informasi satu lagi Bapak berikan nanti di akhir kegiatan inti kita akan adakan nanti yang namanya kayak post-test lah. Kita ada nih. Nah, mungkin nanti kita langsung saja mengukur beberapa pemahaman saudara, Anda semua tentang sistem isi. Nanti kita soalnya itu ada 5 objektif dan 3 isian. Terus kita karena dikerjakan dengan serius dan lakukan praktikum. Jika tidak ada yang ditanyakan silakan bekerja. Jika ada ditanyakan nanti silakan panggil saja ya kita praktikum. Nah, silakan kita sesuai kelompok. Jadi struktur yang ada di website. Pak, oke, silakan. Nah, untuk bahan nanti di video ini Bapak bagi juga. Yang berupa bahan Bapak bagi juga. Nah, ini untuk modul materinya. Silakan nanti digunakan bergantian saja. Jaringnya rusak. Ya, silakan nanti sesuai dengan data dan fakta ya. Jangan nanti dibuat-buat sudah komponennya rusak dikatakan juga Pak. Nanti ketika di lapangan jelas-jelas komponennya tidak bisa berfungsi. Terus nanti disampaikan juga masih bagus komponennya, kan pekerjaan kita jadi sia-sia gitu Pak. Oke, silakan. Silakan ambil alat tulisnya. Jam berapa? Standar produksi bahan makanan. Nah, itu kan kalau yang bagian komponen itu nanti cari saja di lihatnya secara fisik, atau tidak. Nah, tapi tetap gunakan itu dengan rasa berapa. Jadi itu semua Pak. Ya, jangan nanti dua saja untuk apa nanti kan bagian apa. Nah, tapi nanti hasil yang bagusnya satu dikumpulkan ke Bapak laporannya. Ya, nanti buatkan nama tambah saja namanya nanti ya. Terima kasih Pak. Ya. Bener?
lagi. Coba biar Bapak tahu. Nah. Iya. Kita bisa ngobrol lagi. Jadi dekat. Dekat. Kalau tidak dilakukan tadi ya tidak poin dari kenapa ya? Dulu pertama dulu. Kondisi pantalan dokternya bikin baik dan tidak baik. Ya, ini tempat ini Jadi untuk ukuran bantalannya itu standarnya kan tidak ada di sana. Pendamping cari itu di internet berapa ukurannya. Terus ukur nanti dengan jam pasaran bandingkan. Kalau yang under di bawah itu berapa gitu. Kalau nanti siapa barangnya cepat. ada kosong. Habis itu bawa Misalnya gimana? ya Pak. 20 menit lagi. Oh, kalau tidak ada ganti dokter. Tadi ada. Kalau tidak ada tadi berarti hasilnya berarti mengetahui ini ya. Ini motor tolak atau fasilitas. Kalau misalnya hasilnya tidak ada bunga, mesti tidak dapat betul. Kalau ada bunga, mesti ganti dokter. Tidak ada bunga ganti hasilnya. Dia dapat 32,1. Dia tak ya. Karena kan standarnya 22,3 ini
letak lokasi. Pasti bola. Oke. Kurang. Lahan mo kan sudah semua ya. Nomor 1 sudah. Itu mana kawannya tadi? Coba di kawannya di kelompok 1. Bantu berapa? Tidak dapat datanya, silakan dipasang kembali, ikuti urutan langkah-langkah yang ada di website. Jangan terlalu kuat karena nanti kita juga praktek kelas lagi. Berapa? 6, 8. Sudah semuanya? Sudah, silakan alat praktiknya kalau sudah kumpul lagi seperti semula lagi, taruh ke depan, kemudian risetnya isi kembali, jangan sampai ada yang hilang. Untuk nomor itunya berapa? Nomor
Nah, sekarang sudah siap semua, sudah dapat datanya semua? Sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, sudah ada ketemu komponen yang sesuai dengan standar dan ada yang tidak? Tidak. Sudah. Itu di situ gunanya Anda semua yang akan menganalisis ya. Anak sekarang untuk menguji kemampuan keterampilan saudara, anak sekarang Bapak akan tanya satu-satu, apakah benar saudara di sini benar-benar praktik atau tidak? Nah, karena nanti dibagi kelompok nanti, tapi ada yang tidak tahu. Kita sama-sama bekerja, sama-sama belajar, sama-sama diskusi, tapi hasilnya berbeda. Kita itu tidak inginkan. Jadi hal tersebut sudah terorganisir. Nah, oke. Untuk yang pertama, nah untuk Widi. Nah, kan di situ di akhir LKPD kan ada pertanyaan. Sebutkan 5 komponen utama. Apa saja komponen yang Widi ketahui setelah praktik? Itu yang pertama ada puli, Pak. Terus rotor, stator, kat, terus rumah dekat. Nah, dari 5 komponen tersebut coba sebutkan satu komponen beserta fungsinya. Bapak minta itu yang bagian kiri. Ini apa fungsinya? Itu apanya belum lihat dari bagian fungsinya. Kira-kira bagian fungsinya siapa yang tahu? Fungsi bagian kuli. Coba kelompok 2 bantu kawannya ini. Pak, mungkin itu fungsi dari diri itu Pak, untuk menarik pasien ke tempatnya. Di situ ada tempatnya untuk yang berputar, untuk memutar ini Motornya sudah ada. Karena kita tahu bahwa konsep kerjaan ini, kalau sistem polisi ini kalau tidak ada putaran dari motor, maka stator itu tidak akan mendapatkan namanya. Ya, ada namanya listrik yang akan timbul. Nah, ada yang makanya itu putarannya sebenarnya masuk ke juga. Nah, itu pentingnya dia. Itu yang paling penting itu, karena puli itu akan diputar oleh vandal nanti. Yang putaran itu benar dari vandal. Ya, mungkin itu juga bagi umpan balik buat kita semua itu. Jadi kita sudah mengetahui satu komponen ya. Nah, untuk kelompok 1, Bapak tanyalah kepada Aji. Ya, kenapa baru datang? Kemana ada? Wah, besar. Kan lain kali coba kalau pas sudah istirahat, coba kalau rasanya sudah penuh kali, coba dulu nanti ke WC dulu, jangan pas jam pelajaran nanti terpotong Rahmat Adi yang rugi ya. Nah, karena kawannya sama-sama belajar, nanti kawan dapat kita tidak. Nah, oke, coba minta kepada Dati lah, coba sebutkan 5 komponen yang telah dipelajari. Pertama ini, Pak. Yang kedua kipas ini, ketiga rotor, 4 stator, 5 bantalan bagian depan. Nah, coba diajak apa kira-kira fungsi dari komponen stator? Kemudian setelah Ya, satu saja. komponen satu itu ada mesinnya, Pak. Nah, Dan fungsinya itu hubungkan satu arus mana ada? semua kumparan dari yang berkaitan, hubungan berarti kumparan yang berkaitan atau putus. Baru setengah nilainya itu ya, bisa lagi kasih 70 lah nilainya ya. Nah, coba ya apa? Coba bantu sempurnakan bagian stator ini apa fungsinya? Itu bagian yang tidak bergerak, yang bergerak itu rotor. Kira-kira apa fungsi? Fungsinya kalau menurut saya, Pak, itu terjadinya medan magnet akibat dari perputaran rotor tersebut. Nah, pada bagian statornya karena rotor berputar sehingga menghasilkan medan magnet, Pak. Jadi pada maknanya ini menghasilkan ya. Jadi selain itu kita di sini belajar juga fungsi komponen, kita juga tahu cara kerja. Cuman di dalamnya cara kerjanya kita akan bahas ya. Nah, setelah ini laporan silakan nanti dibuat kumpul minggu depan ya, dengan isi terus berkelompok.
Ya, kelompok itu analisisnya sama-sama, boleh sama, tapi laporan tetap ditulis itu masing-masing Ananda ya harus ada di depan. Tidak ada yang salah ya. Laporannya di buku atau di kertas kuliah aja? Kertas double folio saja ya. Pertemuan nanti direkam. Nah, sekarang itu di grup kita BPA itu sudah ada beberapa kasih itu apa? Itu evaluasi kita pada hari ini. Jadi selain Bapak tanyakan tadi, semuanya kan tidak dicakup semua. Jadi di soal itu nanti Ananda sudah bisa dilihat berapa pengetahuannya, berapa keterampilannya tentang sesuatu. Nah, silakan dikerjakan untuk evaluasi 1 dan evaluasi 2. Di sini Bapak lakukan pengawasan di Gipom. Mungkin nilainya akan kita bahas dan di akhir nanti kita akan kasih tahu berapa nilai. Ya. Di selain di pertemuan saudara, berarti juga bisa motivasi Ananda semua ya. Silakan dikerjakan. Oh iya Pak. Dia sini kan Pak, untuk jadi lagi Satu. Kami kerjakan dalam 5 menit. Dan satu orang yang siap ya. Siapa ini? Nama Ali. Hah? Lihat skornya situ langsung keluar ya. Itu soal yang nah, itu karena Bapak sedikit pengerti tadi agak sedikit keliru, jadi dibuatkan poin. Di poin itu kan harus diisi kunci jawabannya. Kalau kunci jawabannya tidak sesuai dengan jawabannya itu salah. Makanya itu namanya tidak tepat. Karena itu juga ada terekam di sini. Jadi fokus saja pada soalnya. Baru 3 orang yang masuk, Rahman Aju, Yasir, Aziz. Kita lihat nilainya.